Realme merilis seri baru penantang berat, sangat berat. Bukan berat handphonenya ya, ini cuma 192 gram. Nggak berat kan? Ya inilah Realme Narzo. Narzo? Narzo. Inilah Realme Narzo. YouTube ini adalah quick review atau kami menyebutnya sebagai quick review. Dan ini adalah smartphone yang menggunakan chipset 12 nanometer G90T. Ini chipset lumayan kencang untuk harganya. Dengan kapasitas penyimpanan 128GB dan RAM 4GB. Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Dan ada kamera 48MP. Ini harusnya kepala 3 ke atas harganya. Tapi kalau lihat harganya, 3 juta kurang. Wah, secara harga sama yang Anda dapatkan, ini sangat amat worth. Ya, itulah Realme. Dari dulu macam itu. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat smartphone ini murah. Kira-kira apa ya? Cuma ada satu cara untuk membuktikan. Mari kita buka dalemannya. Seperti biasa, khusus handphone bercover belakang macam ini harus dipanaskan pinggir-pinggirnya ini untuk melunakkan lemnya. Diselipkan dengan yang tipis-tipis ini dan rontokkan lemnya. Dan terbukalah sudah. Ini menggunakan perekat yang kuat. Macam ini biasanya digunakan handphone-handphone yang bersertifikat IP-IP-an. Dan lihat ini, flash covernya menempel di back covernya. Dan back covernya ini sudah bisa dipastikan bukan tipe yang gampang mentransparansikannya. Jadi jangan coba-coba ya. Oke, inilah dalemannya. Kamera covernya apabila rusak gampang ya gantinya, karena tinggal buka baut-baut ini aja. Dan sudah bisa diganti. Oke, lalu buka solatip berbahan koper ini dan buka baut-bautnya. Dan selipkan ini, agar cover plastiknya ini bisa lepas. Dan sudah terbuka. Apabila Anda sudah nonton video Realme X3 Super Zoom kami, Anda pasti setuju sama kami. Kenapa X3 Super Zoom itu panjang fleksibel fingerprint readernya? Kalau Narzo ini normal panjangnya, tidak sepanjang X3 Super Zoom. Oke, dan ini pengaman dari air dan debu. Walaupun ini smartphone murah, tetap diberikan sekat ini yang menyambung ke seluruh tubuhnya ini. Lihat ini, di bagian yang rentan masuk air pun diberikan ruang agar air dan debu tidak gampang masuk. Lalu kami ingin memberitahukan Anda bagaimana tombol power ini bekerja. Lihat ini, ada fleksibel 2 ini. Ini untuk men-shortkan bagian ini. Kalau kita shortkan, maka nyala lah layarnya. Jadi sesimpel itu sistem power buttonnya. Dan side fingerprint reader ini mudah ya diganti apabila kenapa-kenapa. Dan inilah dalemannya. Seger. Dan ini memakai baterai made in Indonesia. Mantap Realme, kami bangga. Oke, sebelum mulai melihat lebih lanjut, disconnect baterainya. Oh iya, tadi belum dimatikan. Ya nggak apa-apa lah, daripada kesetrum. Oke, mulai dari bawah. Ada 2 baut, lalu tarik. Langsung terlihat speakernya. Dan dikelilingi oleh ruang resonansinya. Yuk coba dengar hasil speakernya. Not bad ya. Lalu lihat ini, di sekeliling USB-C-nya ada karet. Kadang terlihat tidak penting, tapi peran karet ini penting. Dan di bolongan mic-nya ini ada mesh-nya. Mesh mobi. Dan di headphone jack-nya, oh iya, kasih jempol dulu nih, masih ada headphone jack. Dan yang bulat seperti baterai ini adalah vibration motornya. Oke, sekarang kita buka mainboardnya. Ini mainboardnya menggunakan sistem one screw only, karena sisanya sudah terbuka sebelumnya. Oke, disconnect BTB ke daughterboardnya, BTB layar. Oh iya, ngomongin soal layar, ini sudah support refresh rate 90Hz. Layar IPS ini Full HD Plus dan sudah support HDR di YouTube. Dan Widefine sudah level 1, jadi bisa nonton Netflix Full HD. Mantap! Sekarang kita disconnect antena dan solatip bahan koper ini. Buka BTB kamera depan dan inilah kamera depannya.
Kamera depannya ini dapat menangkap sebesar 16 megapiksel f2.0 dengan sudut pandang 79,3 derajat. Dan ini mempunyai 5 lapisan lensa atau biasa disebut 5P. Ini ada tulisan Sunny. Mungkin ini code name-nya ya. Kamera depannya ini tipe punch hole atau tonjok lubang. Dan ini hasil dari kamera depannya. Untuk kamera depan ada fitur beautification yang lengkap. Ini bisa merubah dari ini jadi ini. Dan dia bisa detect antara laki-laki dan wanita. Oke, ini adalah sampel video dari kamera depan Realme Narzo. Miring topinya. Gimana suaranya? Ini jaraknya itu segini sampai segini. Gimana suaranya? Apakah bagus? Oke, sekarang kita coba tes jalan. Oke, next, inilah kamera ultrawide 8 megapiksel f2.3 dengan sudut pandang 119 derajat. Dan ini ada 5 lapisan lensa juga. Dan inilah kamera utamanya. 48 megapiksel f1.8. Di sini ada 6 lapisan lensa. Yuk kita lihat hasilnya. Yang kami suka dari kameranya adalah support kamera to API level tertinggi. Jadi aplikasi pihak ketiga bisa menggunakan semua fitur-fitur kameranya. Sekarang videonya. Ini adalah sampel perekaman suara dari Realme Narzo. Untuk merekam video tidak bisa mengganti dari wide ke ultra wide dan sebaliknya. Jadi harus di stop dulu, ganti dan rekam lagi. Dan ada fitur UIS stabilization. Dan juga bisa merekam hingga 4K 30 frame per second. Kalau kita bandingkan dengan Full HD, macam ini. Lalu dua buah kamera kecil ini adalah 2 megapiksel black and white kamera dan 2 megapiksel makro. Yap, ini bisa menangkap makro dengan kedekatan 4 cm. Oke, lanjut kita lihat mainboardnya. Dan terlihat thermal paste-nya. Chipset ini mengandalkan bodinya yang berbahan metal ini untuk dihantarkan panasnya, agar chipsetnya berkurang panasnya. Kita buka stiker berbahan koper ini, dan inilah tempat bersemayam Helio G90T. Kalau kita lihat hasil Antutunya, macam ini. Dan ini kecepatan baca dan tulis. Chipset ini membuat bermain PUBG lancar sekali. Kami nggak sabar untuk PUBG agar mendukung layar dengan refresh rate di atas 60 Hz. Pasti mantep banget. Makanya kita harus siap duluan dengan handphone kita. Oke, mari kita bungkus. Kami make sure jangan sampai ada yang ketinggalan atau longgar. Dan kamera-kamera ini ditiupkan agar dingin. Agar debunya tidak ke cover lensanya. Dan kita coba nyalakan. Yes, kamera bisa. Dan loh, kok nggak ada ultra wide-nya ini? Lah, jadi hitam. Waduh, kenapa ini? Apa yang salah? Coba buka lagi. Dan ternyata BDB kameranya kurang masuk.
Aduh, untung hanya itu doang. Oke, sekarang bungkus lagi dan coba buka kamera app lagi. Yes, lengkap kan, wide dan ultra wide. Kita coba makro. Nah loh, kok hilang? Perasaan tadi kami tidak menyentuh kamera modul makro sama sekali. Oh, kami tahu. Pertama, kami ingin beritahu bahwa apabila ada kerusakan atau faulty pada salah satu kamera unitnya, maka kamera app masih bisa terbuka dan digunakan. Itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Dan kedua, apabila kamera modul yang faulty atau rusak itu sudah diganti, langkah selanjutnya adalah buka setting, ke app, lalu cari kamera, pilih storage, dan clear data. Karena kamera app-nya taunya ada faulty, jadi masih terekam di app-nya, maka harus di clear data dulu. Dari kejadian ini kami jadi tahu bahwa app kameranya bagus. Ketika terjadi kerusakan pada salah satu modul kamera, masih bisa digunakan app-nya. Bayangkan kalau Anda lagi kondisi darurat dan handphone Anda tidak bisa dibuka kamera app-nya sama sekali karena ada faulty. Maka tak bergunalah handphone Anda pada saat itu. Ya, kebanyakan yang kami tahu macam itu. Jadi, dari kejadian ini kami jadi mendapat pelajaran bahwa app kameranya ini baik sekali. Oke, overall, bagi Anda yang mencari handphone yang bisa main game dengan lancar, apalagi didukung dengan refresh rate yang cepat, mempunyai desain yang simple, kamera yang sudah memenuhi kriteria zaman now, triple slot SIM card, jadi kalau 128GB tidak cukup, Anda bisa tambah lagi. Bisa nge-charge cepat, ini kalau pakai 30 watt, hanya 1 jam mencapai full dari nol. Dan yang paling terlihat adalah apabila Anda yang tidak ingin terlihat fingerprint sensornya di belakang. Ya jelas, pilihlah Narzo ini. Jadi tunggu apa lagi? Mohon dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe channel kami apabila Anda belum, dan share ke teman-teman Anda. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton.